Halo semua, perkenalkan nama saya Gila Cikala Muhammad Ilham dari Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323112. Kali ini saya akan menjelaskan, menyampaikan apa yang saya pelajari selama perkuliahan di mata kuliah Advertising dan Promotion. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang materi Advertising dan Promotion yang saya pelajari selama perkuliahan. Ads and Promotion adalah dua elemen penting dalam komunikasi pemasaran yang sering digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Oke, lanjut. Penjelasan apa itu advertising? Advertising atau iklan adalah bentuk komunikasi berbayar yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens melalui berbagai media seperti contohnya yaitu televisi, radio, media cetak seperti koran, dan lain-lain. Lalu ada billboard, sosial media, yaitu memanfaatkan menggunakan uh, aplikasi seperti TikTok dan Instagram dan platform digital lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran merek dan menciptakan minat dan mengaruhi persepsi konsumen dalam produk atau jasa tertentu. Nah, di zaman sekarang tuh lebih banyak yang pakai sosial media. Jadi mungkin sosial media sangat penting ya sekarang untuk mengiklankan dan mempromosikan produk kita. Lalu ada promotion. Apa itu promotion? Promotion atau promosi adalah sebagai aktivitas jangka pendek yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan secara cepat, yaitu mempromosikan agar orang-orang tertarik dengan produk kita, lalu mendorong konsumen untuk mencoba produk atau mempertahankan loyalitas pelanggan. Contohnya adalah diskon. Nah, diskon tuh rata-rata sering dipakein dalam retail ya. Lalu ada kupon biar uh, konsumennya tertarik beli satu gratis satu. Nah, ini juga penting. Lalu ada cashback dan event dan atau giveaway. Kita lanjut. Promosi sering kali menciptakan urgensi dan memberikan alasan langsung untuk bagi konsumen untuk membeli. Lalu ada penjelasannya. Dari kedua itu adalah perbedaan utamanya adalah iklan berfokus pada membentuk citra dan persepsi jangka panjang, lalu promosi berfokus pada aksi jangka pendek yang hasilnya cepat. Nah, keduanya ini saling melengkapi dan biasanya digunakan bersama dalam strategi pemasaran terpadu atau IMC. Iklan adalah komunikasi yang bersifat persuasif dan digunakan untuk menarik perhatian konsumen terhadap sesuatu produk serta biasanya berbayar. Dan promosi adalah suatu metode untuk memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian produk dalam jangka waktu pendek. Nah, itu ada penjelasan dari ads dan promotion. Lalu kita lanjut ke materi yang saya catat selanjutnya adalah AIDA. Nah, apa itu AIDA? AIDA itu adalah singkatan dari A. Attention, E. Interest, D. Desire atau keinginan, E. Action atau tindakan. Nah, attention tadi perhatian dan interest tadi adalah minat ya teman-teman. Oke, lanjut. Model ini menggambarkan tahapan psikologis yang dilalui oleh konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Nah, lalu ada penjelasannya yaitu attention. Attention tuh lebih menarik perhatian ya. Langkah pertama adalah membuat audiens menyadari keberadaan produk kita. Nah, attention ini juga sangat penting ya, seperti kita memperkenalkan produk agar orang-orang tahu kalau produk kita itu ada. Lalu contohnya yang paling mencolok adalah iklan. Nah, iklan biasanya iklan diskon beli satu gratis satu. Nah, ini otomatis konsumen kan akan langsung tertarik ya teman-teman. Lalu membuat headline yang menarik, contohnya free promo atau dapatkan kupon, dapatkan diskon. Nah, itu juga menarik. Atau visualnya yang unik, seperti kita nih bikin sebuah brosur. Nah, awalnya brosurnya tuh bentuknya kayak uang, pas diambil sama orang ternyata
ternyata itu adalah visualnya doang, aslinya itu adalah iklan dari produk kita. Nah, orang-orang bakal tertarik. Nah, lalu ada interest atau membangun minat. Setelah perhatian yang didapat, kita harus membuat mereka tertarik. Caranya dengan menjelaskan manfaat produk atau masalah yang bisa diselesaikan. Nah, mungkin orang-orang udah tertarik nih. Nah, kita harus segera mendapatkan interest mereka. Kayak pembersih yang langsung bisa, contohnya nih, pembersih yang langsung bisa bersihin karat. Nah, mungkin orang-orang kan juga pada butuh tuh pembersih yang bisa bersihin karat, karena emang karat kan mengganggu juga. Nah, itu contohnya bikin interest. Lalu ketiga ada desire atau membangkitkan keinginan. Di tahap ini kita membutuhkan rasa ingin punya dengan menonjolkan keunggulan testimoni atau promosi khusus. Tujuannya adalah membuat konsumen merasa bahwa produk ini relevan dan berharga bagi mereka. Nah, kita kalau membuat produk itu juga harus tahu ya teman-teman, tentang apa namanya, target pasar kita, jadi konsumen tetap tertarik dengan produk kita. Lalu ada action atau mendorong tindakan. Tahapan akhir ini mendorong konsumen ini. Nah, tahapan ini untuk mendorong konsumen agar konsumen itu tertarik dengan produk kita, misalnya klik link atau isi formulir atau mengunjungi toko atau langsung beli. Nah, klik link ini biasanya ditemuin di platform sosial media seperti TikTok atau Instagram ya teman-teman. Biasanya pada lihat mesti ada klik link di bio. Nah, itu termasuk hal yang mendorong AIDA. Oke, lalu ada contoh penerapannya, yaitu bayangkan kalian lagi lihat sepatu, dari sepatu nih, judulnya lari lebih cepat dengan teknologi terbaru. Nah, itu termasuk perhatiannya. Lalu kamu baca manfaat solnya yang empuk dan ringan, dan itu adalah minatnya. Lalu kamu lihat atlet terkenal memakainya dan ada diskon. Nah, itu termasuk keinginan. Akhirnya kamu klik tombol beli sekarang. Itu termasuk tindakan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenal model AIDA, formula klasik tapi relevan hingga sekarang. Gunakan AIDA untuk menyusun konten sosial media dan hasilnya biar lebih efektif. Lalu selanjutnya adalah IMC atau Integrated Marketing Communication. Ada satu lagi, yaitu Direct Marketing atau pemasaran langsung. Nah, yang pertama itu kita bahas apa itu IMC. IMC adalah singkatan dari Integrated Marketing Communication atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemasaran terpadu. IMC ini merupakan pendekatan strategi komunikasi yang menghubungkan berbagai saluran dan alat komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan media sosial menjadi satu kesatuan yang selaras, yaitu selaras itu seperti bergabung-gabung gitu ya. Lalu tujuan dari IMC ini adalah agar pesan yang disampaikan kepada konsumen konsisten dan kuat dan terpadu, sehingga konsumen lebih mudah mengenali dan memahami sebuah merek. Contohnya ketika sebuah merek sepatu meluncurkan produk baru, mereka menggunakan berbagai cara untuk mempromosikannya, mulai dari iklan, televisi, media sosial, email promosi, hingga event launching di mall. Dan semua pesan serta desainnya dibuat seragam supaya memperkuat kesan brand di benak konsumen. Lalu jadi itu ya teman-teman, IMC itu juga penting. Jadi orang-orang dapat mengenal brand kita biar lebih gimana ya, biar dikenal dan mudah diingat ya. Apalagi kita nih baru munculin brand baru, nah itu bagus banget. Lalu ada direct marketing. Selanjutnya kita bahas tentang direct marketing atau pemasaran langsung.
Direct marketing ini adalah cara pemasaran di mana perusahaan menyampaikan pesan penawarannya secara langsung kepada konsumen tanpa menggunakan media perantara seperti TV atau radio. Tujuan utama dari pemasaran langsung adalah untuk mendapatkan respon sehingga konsumen mendapatkan respon secara langsung dari konsumen sehingga konsumen ingin melakukan pembelian atau pendaftaran ke suatu layanan atau mengunjungi situs web tertentu. Nah, direct marketing ini juga bukan kadang lagi, ini penting ya teman-teman. Soalnya direct marketing ini ibarat kita nih, lebih penting lagi nih, kita semisal promosi bikin brand baru. Nah, kita kan nggak bisa tuh langsung, kalau di sosial media kan mungkin nggak langsung rame, jadi makanya orang-orang nggak langsung tahu kan. Nah, mungkin sebaiknya kita kayak mengenalkan produk kita di sebuah mall. Nah, itu sangat bagus, jadi orang langsung tahu produk kita kayak gimana, dan mungkin mereka melihat kita sebagai brand bagus. Nah, mungkin konsumen langsung nih tertarik, jadi kita nanti datanya ke kita terus, nggak yang lain. Tapi kita juga jangan semisal udah promosi, jangan kayak terus kita nggak peduliin barang kita juga harus agar konsumen puas. Contohnya perusahaan mengirimkan email promosi yang berisi kode diskon kepada pelanggan setianya, atau perusahaan mengirimkan katalog produk langsung ke rumah konsumen disertai dengan nomor telepon atau tautan untuk melakukan pemesanan. Nah, ini ya, kita melakukan penawaran langsung di DM agar konsumen mau, mungkin karena mereka yang biasa kita temuin, mungkin kalian nih masukin di keranjang. Nah, itu kan mungkin kita lupa ya kalau nggak segera di check out. Nah, biasanya tuh kita bakalan dapat pesan dari penjualnya. Nah, itu termasuk direct marketing. Itu juga penting, direct marketing. Jadi konsumen kita selalu ingat kalau di produk kita tuh masih di keranjangnya, belum di check out. Lalu lanjut, jadi kesimpulan dari AMC dan direct marketing tadi adalah strategi untuk menyatukan semua bentuk komunikasi pemasaran agar konsisten dan kuat. Sedangkan direct marketing adalah cara untuk menyampaikan penawaran langsung ke konsumen dengan harapan mendapatkan respons secara langsung. Lalu lanjut, ada customer profiling. Customer profiling ini adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang pelanggan untuk membuat gambaran atau karakter konsumen ideal di suatu bisnis. Profil ini mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan kebiasaan belanja atau minat hingga lokasi geografis. Tujuannya adalah untuk memahami siapa pelanggan bisnis sehingga strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Contoh singkatnya adalah sebuah toko kamera memprofilkan pelanggannya sebagai laki-laki usia 20 atau 35 tahun, hobinya fotografi, tinggal di kota besar dan di media sosial. Profil ini membantu toko untuk menentukan produk, promosi, dan gaya komunikasi. Dan juga customer profiling, ada juga customer profiling dengan prinsip Pareto atau 80/20. Adalah teknik mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada 20% pelanggan dan memberikan kontribusi besar sekitar 80% dari total penjualan dan keuntungan. Tujuannya untuk mengenali siapa pelanggan paling dinilai atau high value customer agar perusahaan kita bisa memberikan pelayanan atau promosi atau strategi khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan mereka. Contohnya, sebuah studio fotografi menganalisis data penjualannya untuk menemukan 20% pelanggannya yang kebanyakan adalah fotografer profesional berusia 25-30 tahun dan menyumbang 80% dari total pembelian peralatan mahal. Maka toko ini
membuat profil khusus untuk segmen tersebut dan memberikan mereka promo eksklusif atau layanan premium. Lalu ada persyaratan AMC objektif. Dalam menyusun proyek objektif untuk AMC ada beberapa persyaratan utama yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama kriteria pengukur yang jelas, misalnya apakah ingin mengukur kesadaran merek, minat beli, atau jumlah kunjungan ke toko. 2. Angka spesifik. Target harus bisa dihitung, misalnya menaikkan trafik website sebesar 20% dalam 3 bulan. Ketiga, jangka waktu tertentu, misalnya kampanye berlangsung selama 4 minggu atau 1 kuartal. Batasan pemasaran yang keempat, seperti pembatasan wilayah, regulasi iklan, atau keterbatasan sumber daya. Yang kelima, anggaran yang disetujui atau diperkirakan. Ini penting agar strategi bisa dieksekusi dengan realistis. Setiap strategi AMC punya kriteria pengukuran berbeda. Contohnya atau tujuan iklan, maka kita akan mengukur awareness dan purchase intention. Tapi kalau promosi penjualan, kita ukur jumlah kupon yang ditukarkan, formulir undian online, atau bahkan jumlah pengunjung ke toko. Lalu ada alokasi anggaran berdasarkan waktu dan wilayah. Anggaran AMC ini bisa dialokasikan berdasarkan yaitu tahunan, kuartalan, bulanan, dan bahkan mingguan. Perusahaan besar biasanya menggunakan anggaran tahunan dengan rencana promosi per kuartal, misalnya untuk menyambut musim liburan juga boleh. Sedangkan perusahaan kecil adalah retail yang lebih fleksibel dengan anggaran mingguan atau bulanan untuk kontrol yang lebih ketat. Selain waktu, anggaran juga dialokasikan berdasarkan potensi geografis. Selain daerah yang punya konsentrasi tinggi target konsumen akan mendapatkan alokasi yang lebih besar karena potensi untungannya lebih tinggi. Lalu kreativitas dalam AMC. Kreativitas itu penting, tapi juga kompleks. Ada 5 dimensi kreativitas, yaitu kognitif atau proses mental untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan ide baru. Subjektif, tentang penilaian terhadap ide kreatif, seringkali berdasarkan opini atau munculnya ide. Keempat, transformasional atau ide kreatif bisa mengubah cara pandang untuk kebiasaan. 5, hiburan. Kreativitas bisa membangkitkan emosi, tawa, kagum, atau penasaran. Teknik seperti morphing dan visualisasi bisa, atau aroma produk hanya dengan imajinasi. Lalu ada brand brief dan peran agensi. Agensi kreatif biasanya menggunakan dokumen yang disebut brand brief. Isinya adalah rangkuman informasi penting dari riset pasar dan produk yang menjadi dasar ide kampanye. Tujuannya adalah memberi arah yang jelas bagi tim kreatif agar bisa membuat pesan yang tepat sasaran. Lalu ada awareness dan direct response. Di dunia pemasaran sering terjadi perdebatan antara fokus dan pada brand, awareness, dan direct response. Misalnya iklan TV dengan frekuensi tinggi. Direct response lebih fokus pada aksi langsung dari konsumen seperti klik, beli, atau daftar. Keduanya sebenarnya bisa pada aksi langsung dari konsumen. Keduanya sebenarnya bisa digabungkan dengan secara terpadu dalam strategi AMC. Contohnya iklan televisi yang sekaligus menampilkan nomor telepon dan tautan website. Lalu ada perencanaan kampanye dan targeting. Sebelum merancang perencanaan kampanye, kita harus menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu yang pertama, siapa audiensnya, apa kebiasaan dan minat mereka, kapan waktu terbaik untuk mendekatkan mereka, apa saat gajian atau musim liburan, di mana mereka berada, dan media apa yang mereka konsumsi, TV, sosial media, atau radio. Dengan data ini kita bisa menentukan media yang tepat, waktu peluncuran, dan dengan pesan yang sesuai. Lalu yang terakhir adalah break even dan evaluasi. Terakhir, kita juga harus tahu berapa banyak respon yang dibutuhkan agar kampanye bisa balik modal atau penghasilan keuntungan. Ini bisa dihitung dari total biaya kampanye dibagi keuntungan per transaksi.
Itulah tadi penjelasan lengkap tentang syarat objektif EMC, pengelolaan anggaran, kreativitas, serta perencanaan kampanye berbasis data. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, itu sekian penjelasan materi dari Ads and Promotion yang saya pelajari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.